Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab saat ini waktunya, maka bisa dikirim ke Kiai Rosyid, nanti akan kita jawab pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi fidarihi amin. Ila andal faman syaraha Allah sadrahu lil iman wa wasala tasdiqu ila qalbihi wa raghiba fi wasilati ilayhi lazima min hajati al albab bi riayati hudud syari'ati min kitabillah ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa majtama alaihi muhtadun min al a'immah wa hadha huwa as-sirat al-mustaqim alladhi da'a ilayhi ibaduhu fa qala jalla wa ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واعلم أن فريضة كتاب الله العمل بحكم من الأمر والنهي والخوف من وعيده والرجاء بوعده والإيمان بمتشابه والاعتبار بقصصه وأمثاله فإذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن عذاب الشك إلى روح اليقين قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Kita lanjutkan Pak Bu pembahasan dari kitab Risalah Mustarsyidin karya Imam Al-Harith Al-Muhasibi, seorang ulama besar dari abad ketiga Hijriah. Beliau wafat tahun 243 Hijriah. Berarti beliau wafat ini 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun yang lalu. Kita bahas kitab yang sudah terbukti keberkahannya turun-temurun. Sudah 1200 tahun yang lalu, tapi sampai detik ini kita masih baca. Alhamdulillah. Ini bukti keikhlasannya muallif. Keikhlasannya muallif. Di sini beliau mengatakan setelah kemarin beliau menjelaskan bahwasanya kalau Allah udah cinta sama seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada hamba tersebut jalan kebaikan. Diajarkan daripada pemahaman agama. Dituntut untuk hadir majelis, dimudahkan langkah kakinya untuk ngaji. Itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya. Karena gak semua hamba Allah hendaki demikian. Dari sekian banyak orang minggu lalu kita udah bahas, cuma segelintir orang yang ngaji, gak semuanya ngaji. Dari sekian banyak orang yang ngaku Islam, gak semuanya tahu cara wudu, gak semuanya tahu cara sholat, gak semuanya tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang dituntut oleh Allah untuk tahu itu hanya hamba-hamba yang ditakdirkan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Makanya jalan ini kata beliau, faman syaraha Allah sadrahu lil iman. Barang siapa yang Allah sudah lapangkan dadanya dengan iman, wa wasala tasdiqu ila qalbihi, rasa percaya kepada Allah bisa sampai ke relung-relung hatinya. Waraghiba fil wasilati ilaih, dia pengen perantara untuk sampai menuju Allah Subhanahu wa taala, maka lazima min hajadil albab. Dia harus melazimi jalannya orang-orang yang berakal. Bagaimana itu jalannya orang-orang yang berakal? Dilanjutkan oleh beliau, bi riayati hududi syariah min kitabillah wa sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa majtama alaihi muhtadun min al-a'immah. Dengan cara menjaga apa-apa yang dibatasi oleh Allah di Al-Quran, di sunnahnya Rasulullah, melalui ijma' kesepakatannya para ulama, dijaga. Yang Allah bilang haram, ya haram, gak usah macam-macam. Yang Allah bilang halal, alhamdulillah. Yang Allah bilang boleh, alhamdulillah. Yang Allah bilang gak boleh, sami'na wa ata'na. Itu tanda orang memang pengen Allah takdirkan dia bahagia dunia akhirat saudara. Nggak ada jalan menuju kebahagiaan
kecuali melalui patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu. Nggak ada. Itu doang satu-satunya Bu. Selain itu kebahagiaannya semu. Orang yang bahagia tapi karena melanggar perintah Allah semu. Bahagia sesaat, habis itu nyesel selama-lamanya. Nyesel. Orang yang senang karena maksiat sebentar aja senangnya. Habis itu apa yang dia dapat? Penyesalan dunia akhirat. Kalau dia nggak taubat, mudah-mudahan Allah terima taubat kita semua insyaallah. Orang yang maksiat mungkin saat ini dia bisa tertawa, saat ini dia bisa tersenyum, tapi nanti di akhirat tahu diriwayatkan itu nanti di akhiratnya masing-masing kita punya kayak lemari. Satu hari satu lemari. Satu lemari itu punya 24 laci, 1 jam 1 laci. Nah, di riwayat tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Haddad, itu jam yang kita pakai buat ketaatan. Andai kata kita buka itu laci-lacinya terang, bahagia, kita bersyukur luar biasa tuh nanti di akhirat. Begitu kita lihat. Nah ini jam sekarang nih, setiap Sabtu pagi kita duduk di majelis duha dari jam 6 seberapa sampai jam 9. Ini insya Allah menjadi jam-jam yang akan kita bahagia dan bersyukur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah, jam-jam yang dia nggak maksiat, tapi nggak taat, lewat begitu aja. Itu nanti begitu dibuka kosong. Ada lagi apa di bawah Bu? Waktu-waktu yang dia pakai buat maksiat itu begitu dibuka gelap, kesel luar biasa sudah. Jangankan yang gelap, yang dia nyesel luar biasa. Jam yang kosong itu laci-laci yang kosong yang dia nggak pakai buat apa-apa, itu dia nyesel luar biasa. Andai kata saya bisa balik ke dunia seperti di sini dengan cahaya. Masya Allah. Makanya aku ngomong sekarang kita masih di dunia. Isi itu laci-laci dengan cahaya. Di antaranya Bapak salah satunya dengan niat. Niat itu tuh hawlul adah ilal ibadah. Niat itu bisa merubah hal yang sifatnya kebiasaan bisa berubah jadi ibadah Bu. Tidur itu kebiasaan manusiawi kan tidak? Manusiawi. Tapi kalau tidur jadi niat yang baik, sebelum tidur wudu dulu. Sebelum tidur dia niat, ya Allah, saya tidur ya Allah dengan niat ibu-ibu nih. Dengan niat saya pengen istirahat ya Allah, jadi besok pagi bisa bangun subuh ya Allah. Saya bisa ngurusin anak saya ya Allah. Saya bisa ngurusin suami saya. Saya pagi-pagi bisa ngaji ya Alhamdulillah ya Allah. Tidur Bu, tidur. Yang cuma adat kebiasaan biasa, tidur. Begitu diniatin baik, berapa jam dia tidur? 6 jam, 7 jam, 5 jam. Cuma gara-gara niat, gratis, nggak pakai bayar. Berubah adat itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan, minum. Makan itu manusiawi itu bukan? Ibadah atau kebiasaan? Kebiasaan, bukan ibadah. Sesuatu yang mubah. Tapi kalau makan, minum kita niatin baik Bu. An-niyah tuhawwilul ibadah adah ila ibadah. Niat itu bisa merubah kebiasaan menjadi ibadah. Makan kebiasaan, tapi dengan makan niatnya ya Allah, saya makan ini dengan niat supaya saya kuat ibadah ya Allah, supaya saya bisa melangsungkan kehidupan. Kalau saya melangsungkan kehidupan, saya bisa beribadah kepada ya Allah, saya bisa mengabdi kepada ya Allah. Saya sebagai suami, kalau saya makan, saya sadar saya bisa kerja, bisa cari nafkah buat istri ya Allah. Saya sebagai istri, kalau saya makan, saya sadar saya bisa urusin rumah ya Allah. Makan, jadi kotoran Bu. Tapi gara-gara niat itu makan berubah menjadi ibadah. Masya Allah. Nah, ini nih kesempatan. Jangan sampai kita sia-siain yang begitu. Makanya nggak heran. Kan as-salafun as-salihun yu'allimuna auladahum an-niyat kama yu'allimunahum al-Fatihah. Dulu ulama salaf mereka ajarkan anak-anak mereka niat sebagaimana mereka ajarkan anak-anak mereka Fatihah. Kita kan kalau ngajarin anak kita Fatihah sampai hafal.
Mau dibulak-balik bagaimana Fatihah hafal apa enggak? Hafal. Nah dulu ulama salaf begitu Bu. Anak-anaknya diajarin niat-niat yang baik sampai segala macam fikul syai'in lahum niat. Dalam segala hal mereka punya niat. Sampai mau ngacak ada niatnya. Mau nyisir ada niatnya. Diniatin yang baik pokoknya. Andai kata kita nggak bisa bingung niatnya apa, pokoknya niatin, bangun tidur niatin. Saya niat hari ini untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiatnya, dan saya niat sebagaimana niatnya salafun soleh. Selesai. Niat kita masuk ke niatnya mereka. Semua kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang musinya itu laci, kosong, melompong, nanti menjadi bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi intinya itu, barang siapa yang memang Allah takdirkan untuknya kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala pengen dia bahagia, maka Allah bakal tuntun dia untuk ikuti kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati nabiyhi, dan sunnahnya Rasulullah, wa majtama alaihi al-muhtadun al-a'imah, dan apa yang sudah disepakati yang dibawa oleh ulama salafan an khalaf dari zaman dulu, zaman sahabat, nyambung ke tabi'in, nyambung ke tabi'in sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada ceritanya. Kadang-kadang mohon maaf. Ini Syekh Al-Harith Al-Muhasib ini imam besar, imam min a'immatul tasawuf. Beliau mengatakan enggak ada jalan kebahagiaan kecuali melalui pintu tadi, Al-Qur'an, sunnah, dan melalui ijma'nya para ulama, ngikutin ulama. Nah, zaman sekarang mohon maaf Pak Bu, ada orang-orang yang ngaku tasawuf, kalau bicara hakikat, ma'rifat, tapi juga mengikut syariat. Itu bohong, dusta, penipu, itu rampok agama, saudara. Gak ada ceritanya orang hakikat tapi nerobos syariat, gak ada. Syariat adalah pintu menuju hakikat. Makanya saya tentu ingat, saya pernah sekali di Jawa Timur beli sate. Waktu itu saya lagi ngaji di Pondok Mantul Solihin, ketika itu Al-Ahqaf, saya lagi ngaji di Al-Ahqaf di Tarif. Karena ada perang Arab di Yaman, akhirnya evakuasi, kuliahnya dilanjutkan di Jawa Timur. Tempat perkuliahannya di Mantul Solihin, Gresik. Wabidullah ta'ala ya mas'ulin bagi. Nah, saya pernah beli sate. Akhirnya waktu beli sate, ditanya sama abang-abangnya, belajar ya deh ya? Iya. Pondok ya deh? Iya. Saya bilang, pondok belajar apa deh? Belajar syariat, belajar akhlak, fikih, tauhid. Fikih deh, iya. Apain belajar fikih deh katanya? Kalau saya mau udah bukan kelasnya fikih, saya mah kelasnya hakikat, udah nggak pakai fikih-fikihan lagi. Wah, tukang sate begitu. Saya pengen rasanya tuh pengen berbalikin aja tuh bara satenya tuh. Lu bagaimana caranya mau sampai ke hakikat kalau nggak pintu syariat? Kata Imam Junaid Sayyidul Taifah turqul habas sudah illa man ittaba athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Junaid Sayyidul Taifah, semua jalan udah ketutup, nggak ada yang terbuka kecuali apa? Kecuali jalan mereka yang mengikuti Habib dan Muhammad. Cuma itu doang yang terbuka. Itu menuju Allah akan melalui pintu Rasulullah nihil, mustahil. Nggak akan bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu. Makanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bidarin. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan dalam salah satu kitabnya, Tir ilal haq bijanahil kitab was sunnah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu kalau mau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terbanglah kepada Allah dengan apa? Dengan dua sayap. Dua sayap itu apa? Sayap Al-Quran dan Sunnah. Di kanan Al-Quran, di kiri Sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada Al-Quran dan Sunnah, jangan mimpi kau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan bisa sampai kepada Allah melalui dua sayap Al-Quran dan Sunnah. Satu aja nggak ada, pincang. Burung kalau sayapnya nggak ada satu bisa terbang apa enggak? Abang-abang bisa terbang. Begitu juga seorang hamba, salih, murid, pengen sampai kepada Allah, kalau ngikutin syariat, jangan mimpi sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di sini ngikutin Al-Quran dan Sunnah bukan berarti kita coba ngambil hukum sendiri di Al-Quran dan Sunnah, bukan begitu Pak ya maksudnya ya. Maksudnya kita ngikutin
Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sudah digariskan oleh para ulama yang memang kompeten di bidangnya. Itu maksudnya, bukan berarti kita langsung ujung-ujung ngambil hukum sendiri. Siapa kita? Belum kelasnya kita sampai ke situ. Artinya ikutin syariat. Kata yang siapa tuh dijalani. Kamu mau sampai kepada hakikat, ma'rifat, ikutin syariat. Syariat itu akan menyampaikanmu kepada pintu hakikat, kepada pintu ma'rifat. Tanpa syariat kau tidak akan pernah sampai. Qilil haq bijanahil kitab wa sunnah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, di Syekh Abdul Qadir Jilani bantah orang-orang yang sok-sokan sufi tapi nggak mau ikut syariat. Sufi tapi nerobos perintah Allah. Sufi tapi ngerasa sudah nggak terbebani dengan syariat. Kata Syekh Abdul Qadir apa? Kullu haqiqatin lam tashhad laha syariah fahiya zandaqah. Kullu haqiqatin lam tashhad laha syariah fahiya zandaqah. Setiap hakikat yang tidak punya dasar dalam syariat, artinya setiap hakikat yang bertentangan dengan syariat, maka fahiya zandaqah, maka itu adalah zandaqah, zindik. Zindik itu luarnya Islam, di batinnya ada kekufuran. Na'udzubillah, amin. Makanya hati-hati. Ini sebenarnya peringatan buat dua pihak. Satu sisi pihak yang ngaku tasawuf tapi mengabaikan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sisi lain pihak yang memfitnah tasawuf. Dianggap pada pihak-pihyak yang itu tasawuf tuh nggak sesuai dengan Al-Quran Sunnah tuh, bid'ah tuh tasawuf tuh. Paling lu bau kenyang. Ngaji kitabnya Hadits Al-Muhasibi, ngaji kalau bisa tuh Jilani. Tasawuf itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dari mana lu pikir ngambil dari Quran? Paham apa kagak? Nah, ini satu sisi menampar. Andai kata ada kesalahan oknum-oknum yang ngaku tasawuf, jangan dianggap itu representasi dari tasawuf. Kamu yang fitnah-fitnah tasawuf, wahai kaum-kaum yang suka mengkafirkan, membid'ahkan, kalau kamu fitnah tasawuf, kamu belum paham tasawuf. Lihatlah kalau kamu belum paham tasawuf, lihatlah dari kalamnya Al-Hadits Al-Muhasibi, lihatlah dari kalamnya Syekh Abdul Qadir Jilani, lihatlah dari omongan-omongannya Imam Junaid Al-Baghdadi, lihatlah dari omongannya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan apa Pak Bu? Biar kata orang bisa terbang, ibu-ibu melihat orang, bapak melihat orang bisa terbang, punya karunia bisa terbang, tapi nggak patuh sama syariat, jangan diikutin. Jangan diikutin. Biar kata dia bisa terbang. Bahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, pernah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ulama besar, wali besar. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah dengar satu kabar, wah ini katanya ada wali di daerah sana nih. Akhirnya udah Syekh Abdul Aziz Al-Bustami ngajak muridnya untuk ketemu wali tersebut. Udah di jalan ketemu wali itu. Begitu sampai ke tempat tersebut, orang yang katanya wali itu dia lagi ngeludahnya ke arah kiblat. Syekh Abdul Aziz Al-Bustami wali besar. Nah, begitu melihat itu orang ngeludah ke arah kiblat, Syekh Abdul Aziz Al-Bustami tadinya mau ketemu nggak jadi. Syekh Abdul Aziz udah kita balik pulang. Syekh Abdul Aziz, orang yang nggak bisa dipercaya dalam urusan sunnahnya Rasulullah, bagaimana dia bisa dipercaya dalam urusan kewaliannya? Ngaku wali, sunnah Nabi aja dia nggak jaga, bagaimana dia bisa ngaku wali kekasihnya Allah Subhanahu? Jelas atau tidak? Tapi bukan berarti kita suzon sama orangnya. Orang kalau yang memang asli istiqomah, aslinya lurus, dia betul-betul mujahadah, berpegang kepada syariat. Kemudian ada hal-hal yang kita lihat sekilas zahir bertentangan dengan syariat, husnudzon, mungkin ente gak tahu. Itu kalau yang memang udah jelas-jelas istiqomah. Tapi jangan diikutin. Contoh orang Majeduk, wali Majeduk. Nah, saya suka jelasin, banyak orang yang salah paham tentang wali Majeduk. Majeduk seperti Wan Sehan, itu jangan ditimbang kalau lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Wan Sehan itu apa sih artinya Majeduk Bu, Pak Majeduk? Saya kalau lihat di YouTube tuh kadang emang salah juga sih, salah juga yang upload. Orang Majeduk tuh jangan sembarangan diupload, nanti bikin orang yang suudon jadi celaka akhirnya. Siap. Majeduk itu apa sih artinya? Majeduk itu artinya juhiba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya itu udah ditarik, udah nggak sadar. Hukumnya secara zahir seperti orang yang udah nggak sadar, udah hilang akal. Orang kalau hilang akal dituntut apa kagak? Udah nggak dituntut, udah mukallaf. Orang Majeduk begitu seakan-akan akalnya udah nggak ada,
dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Sahabat tuh kurang cinta apa? Oh, netizen pada ngomong gitu tuh netizen. Netizen kan udah bener aja dah, ulama udah salah aja netizen. Bebet. Sahabat itu lebih cinta sama Rasulullah. Rasulullah lebih cinta sama Allah, tenggelam. Nabi itu cinta sama Allah, nggak majeduk, nggak sampai majeduk, kenapa dia jadi majeduk? Sahabat sama Nabi itu kuat, takut tinggi, makanya nggak sampai seperti itu. Makanya wali-wali yang udah top, top, yang udah di atas benar pangkatnya nggak sampai majeduk, sudah. Walaupun kita belum bisa ngukur ya, siapa kita, cuma hamba yang penuh dosa nggak bisa ngukur. Tapi yang udah benar-benar kuat kayak sahabat, para Nabi, mereka tuh udah benar-benar kuat. Ada yang nggak kuat, tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia ketarik akhirnya nggak sadar. Itu ada, saudara. Nah, orang-orang yang seperti itu, bagaimana kita nyikapinya? Husnudzon, pasang yang baik perasaan, husnudzon, tapi jangan diikutin, jangan ditanyain hukum, jangan ditanyain fikih, tanya fikih ke ahlinya. Tanya akidah, ahlinya, tanya ke mu'alim ubed, tanya ke tirosin, ke ulama-ulama zahir yang jawabnya sesuai dengan hukum zahir yang diambil dari Al-Quran dan Sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Tapi secara pribadi kita husnudzon sama dia, pasang hati yang baik. Kalau guru saya bilang, guru saya Habib Segaf Baharun Hafizahullah Ta'ala, guru saya terus selalu ingetin orang majelis itu jangan dimintain doa, jangan dimintain doa. Kenapa? Takutnya hatinya lagi nggak enak atau moodnya lagi nggak enak, akhirnya didoain yang jelek-jelek. Iya, tapi kalau dia doa aminin aja. Tapi kalau minta doa orang majiduk jangan, takut kesalahan. Makanya ada kisah tuh Allah alam mudah-mudahan ada kisah orang minta doa, katanya sama Habib Syekh minta doa, Beb, doain Beb biar anak-anak otaknya encer, doain dia anaknya ntar otaknya encer. Katanya anaknya itu ketabrak otaknya encer. Alhamdulillah, men. Alhamdulillah. Wallahu a'lam, itu benar tidak pernah terjadi atau tidak, wallahu a'lam. Tapi yang jelas orang menyentuh itu doanya mustajab. Kalau dia doa aminin. Tapi jangan minta doa, ada guru-guru saya. Takutnya lagi kagak enak perasaannya, akhirnya ente kena apes, tiba napas, doainnya kagak enak nanti. Jadi aminin aja, kalau doa aminin. Tapi jangan minta doa dan perilakunya jangan diikutin. Itu khusus hukumnya dia. Hukumnya seperti orang yang udah nggak sadar. Orang tuh kalau sudah berakal ya nggak dihukumi dengan hukum syariat. Tapi dia karena tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Tapi urusan amal tetap beramal sesuai dengan syariat, beramal sesuai dengan Al-Quran, beramal sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ada dua peringatan di sini. Peringatan yang pertama, peringatan kepada mereka yang ngaku tasawuf tapi melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, itu dusta, itu bohong. Mereka bukan ahli tasawuf, mereka bukan ahli hakikat dan ma'rifat, akan tetapi mereka musuh yang masuk dari dalam untuk menghancurkan tasawuf, saudara. Dan yang kedua yang nyerang tasawuf itu karena mereka kurang baca, tidak paham, melihat tasawuf bukan daripada ahlinya. Kalau kau mau tengok dari Syekh Abdul Qadir Jilani, tengok dari Imam Harith Al-Muhasibi, tengok dari Imam Al-Ghazali, tengok dari ulama-ulama besar Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Sesungguhnya mereka tidaklah menganjurkan kita kecuali untuk konsisten di atas jalur Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan kata Imam Al-Muhasibi, wahada, dan inilah wasyiratu al-mustaqim, inilah jalan yang lurus, alladzi da'a ilaihi ibadahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kepadanya, memanggil siapa ibadahu, hamba-hambanya. Faqala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu, inilah jalan yang lurus, jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalan ini, jalannya Al-Qur'an, jalannya sunnah, jalannya ijma' para ulama. Fattabi'uhu, ikutilah jalan ini, jangan nengok-nengok ke yang lain. Wala tattabi'us subula, sabodan kain, mau baru ke, mau keren ke, mau modern ke, mau siapapun, wala tattabi'us subul. Kata Allah, ikutin jalan Allah Rasulnya, gak usah nengok-nengok ke yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, akhirnya membuat kalian menjadi melenceng daripada jalannya Allah Subhanahu. Doanya tolak hukumnya sesuai dengan Al-Quran Sunnah, sesuai dengan ulama salafun saleh, ikutin.
nggak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, nggak sesuai dengan ulama salafun soleh, tenang, buang jauh-jauh, nggak usah diikutin. Konsisten di atas jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati, hendaknya kalian memegang teguh sunnahku, sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, addu 'alaiha bin nawajid. Maknanya addu 'alaiha bin nawajid di sini adalah kinayatun an syiddatit tamassuk biha wal jid fi luzumiha. Gigit itu benar-benar pakai gigi kamu. Maksudnya jangan dilepas. Mau keadaan apapun, addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh itu sunnahnya Rasulullah. Pegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang akan menyelamatkan kita nanti di dunia dan akhirat insyaallah. Nah, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya minta maaf setelah baca doa. Di sini saya langsung permisi karena saya ada janji dengan beberapa kawan guru. Terima kasih. Langsung saya jalan setelah ini. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Ada teks tawassulnya, Ki? Nah, kita baca tawassulnya Sayyidul Walid. Dibuka di halaman 24. Silakan dibuka di halaman 24. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil
ولا يجعل أحد فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يرضيه ويرزقنا التقوى لأن نعصي ويرزقنا حبه وحب من نحبه وحب ما يقربنا إليه وأن الله سبحانه وتعالى يعين إمامنا وسيدنا الحبيب محمد رضي شهاب الأندلسي السالمين غانمين فائزين منصورين يا رب العالمين وأن الله سبحانه وتعالى يتوب علينا توبة نصوحا ويزكينا جسما وقلبا وروحا ويرفع عنا الوباء ويرفع عنا كورونا ويرفع عنا كورونا ويرفع عنا كورونا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا على هذه النية ولكل أجل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Sebelum kita bubar, ada pengumuman kawan-kawan kita dari Front Pembela Islam Banten masih melanjutkan pembangunan rumah yang akan dibagikan secara gratis untuk korban banjir dan longsor di Lebak. Nah, itu korban banjir longsor di Lebak itu Pak Bu, dalam beberapa bulan lalu tuh sebelum corona, awal Januari. Itu mereka banyak yang rumahnya hancur, Bu, rata. Bukan rata dengan tanah lagi, tanahnya bergeser. Tanahnya sendiri bergeser. Jadi benar-benar kehilangan rumah, kehilangan tanah. Nah, kalau kita kan biasanya punya tanah di sertifikat sekian meter, lokasinya di sini. Ini tanahnya bergeser, hilang udah. Objeknya itu udah hilang. Ke bawah arus. Jadi banyak saudara-saudara kita kehilangan rumah. Nah, dari Front Pembela Islam Banten ingin meringankan daripada kesulitan mereka, membantu sesama saudara muslim. FPI Banten dari bulan Februari sampai saat ini masih membangun rumah-rumah untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan, diberikan secara cuma-cuma rumah-rumah tersebut untuk mereka yang membutuhkan, yang kehilangan rumahnya. Makanya kita sama-sama bantu ringankan beban mereka. Mudah-mudahan sebagaimana kita ringankan beban saudara-saudara muslim, insya Allah kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja dari saya. Insya Allah bertemu lagi di bulan akan datang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah untuk Al-Walid Habib Ahmad Syauqi bin Syekh Al-Ghadri yang kemarin wafat, dan juga ada Khadimah jadi tim khidmat Al-Madinah Ega Aulia Sari, dan guru-guru kita yang wafat semua arwah hadirin ahli kuburnya Allah Ta'ala jadi kuburnya Allah dari Al-Jannah. Al-Hadirin wa al-Qulitim Sabi al-Hadrat Nabi Al-Fatihah. Yang ingin memiliki kitab ini Al-Mifdal wa Bidika dan Salat Al-Mustarsyidin nanti menghubungi Gerai Al-Madinah. Juga tadi Majmu'atul Azkar wal Awrad wa Salat Al-Adiyah yang disusun oleh kaum pondok dari beberapa guru kita, ijazahnya dan lainnya nanti bisa dimiliki di kaum pondok. Baik, jazakumullah. Kita tutup majelis ini dan terima kasih kepada Habib Hanif sudah hadir. Kafaratul majalis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.